Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Bapak dan Ibu yang masih berada di ruang foyer, kami persilahkan untuk langsung bisa menempati kursi atau meja yang telah tersedia sesuai dengan nomornya. Dan kepada Anda yang sudah hadir, kami mohon sekali lagi untuk dapat meregistrasikan kehadiran Anda. Caranya dengan men-scan QR Code yang ada di meja Anda masing-masing, agar kehadiran Anda kami bisa ketahui, sehingga nanti di acara awarding, nama Anda atau nama perusahaan Anda tidak terlewatkan. Sekali lagi, kepada Bapak dan Ibu yang masih berada di luar, kami mohon untuk bisa langsung masuk. Dan kepada Anda yang sudah hadir di dalam, kami persilakan untuk menempati kursi dan meja yang telah tersedia, juga meregistrasikan kehadiran Anda, baik nama Anda ataupun perusahaan Anda, dengan cara men-scan QR Code yang ada di meja Bapak dan Ibu masing-masing. Agar nanti di acara awarding, nama Anda atau perusahaan Anda tidak terlewatkan. Baik. Kami persilahkan untuk bisa langsung duduk dan menempati meja dan kursi yang telah tersedia. Baik. Ya, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai acara ini, kita akan bersama-sama pastinya seluruh yang hadir di sini pastinya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membuat Indonesia ini lebih akuntabel, transparan, dan juga bisa mempertanggungjawabkan segala hal yang dikerjakan agar governansi di perusahaan masing-masing ini bisa terjaga. Dan pastinya kehadiran Bapak dan Ibu ini merupakan suatu komitmen kepada bangsa dan negara terhadap transparansi, akuntabilitas, serta ya amanah yang diberikan oleh stakeholders maupun masyarakat seluruhnya atas kinerja yang Bapak dan Ibu tampilkan. Kami harapkan Bapak dan Ibu sudah hadir semua di sini. Dan sebelum kita mulai, baiklah kita menyatakan rasa hormat kita kepada bangsa dan negara kita, Republik Indonesia, yang memberikan kita banyak hal. Dan untuk itu kami mengundang kita semua yang ada di sini untuk bisa bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk kita semua bisa bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang Bapak dan Ibu yang sudah hadir di Ballroom Shangri-La Hotel Jakarta untuk menghadiri event seminar dan awarding persembahan majalah SWA dan juga The Indonesian Institute for Corporate Governance atau IICG serta juga SWA Network. Bersama saya David Manalu sebagai host Anda pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan masuk ke dalam acara Indonesian Good Corporate Governance Award 2024. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu? Ya, pada malam hari ini kita akan mengambil tema maksud kami Enhancing Corporate Maturity in Credibility in Corridor of GCG. Dan di beberapa jam ke depan kita akan mendengarkan beberapa sharing dari para leaders dan juga expert dari tata kelola atau good governance tentang penerapan good governance atau tata kelola di perusahaan atau organisasi kita masing-masing yang pastinya akan menambah kinerja dari perusahaan atau organisasi kita masing-masing untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan juga di akhir acara kita akan mengetahui siapakah mereka yang akan mendapatkan penghargaan Indonesian Good Corporate Governance 2024 berdasarkan Corporate Governance Perception Index atau CGPI dan juga self-assessment tentang skor yang sudah dilakukan oleh para expert. Dan pada kesempatan ini izinkan saya David Manalu untuk mengucapkan selamat datang kepada para leaders kita terutama yang nanti akan sharing kepada kita. Yang pertama pastinya adalah host kita pada malam hari ini. Beliau adalah chairman dari SWA Media Group. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Kemal Effendi Gani. Selamat datang Pak Kemal. Dan juga kita akan sambut chairman dari IICG. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Gendut Suprayitno. Selamat datang Pak Gendut. Dan juga pastinya nanti kita akan mendengarkan salah satu sharing yang sangat menarik dari leaders kita. Beliau adalah Human Capital and Compliance Director PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Muharrom. Juga tidak lupa kami ucapkan selamat datang kepada para pemimpin kita atau representatif dari perusahaan-perusahaan yang akan mendapatkan award dari SWA dan juga IICG. Bapak dan Ibu, tahun ini cukup membanggakan keberlangsungan dari acara ini karena tahun ini kita sudah masuk tahun ke-23. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara Indonesian Good Corporate Governance Award. 23 tahun. Sejak pertama kali diselenggarakan di tahun 2001. Jadi sudah cukup lama karena ini adalah sebuah bukti konsistensi dari penyelenggaraan oleh majalah SWA dan juga The Indonesian Institute for Corporate Governance sebagai strategic partner dalam terus mengembangkan semangat budaya bisnis yang beretika, bersih, akuntabel dan juga transparan di Indonesia. Ini sangat penting sekali. Nah, untuk tahun ini pastinya akan sangat menarik sekali dan banyak sekali catatan-catatan menarik yang sudah didapatkan oleh Dewan Redaksi SWA dan memandang ini sebagai suatu yang berkelanjutan, terutama di era multidisrupsi dan juga geopolitik yang cukup memanas dan juga adanya pergantian rezim di negara ini. Nah, apa saja catatan yang bisa kita dengarkan bersama-sama? Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus paparan singkat mewakili SWA Media Group dan juga SWA Network. Langsung saja kita sambut Chairman of SWA Media Group. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Kemal Effendi Gani. Kepada Pak Kemal kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Ibu, Bapak, dan para hadirin semuanya. Yang utama ini Pak Eri Riana Harja Pemekas. Beliau adalah salah satu founder dari IICG. Ya. Jadi alhamdulillah Pak Eri malam ini sudah
berkenan hadir bersama kita. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyapa mitra kami selama 23 tahun, Pak Gendut. Alhamdulillah kita selama 23 tahun sudah bisa bersama-sama Pak Gendut untuk mengawal program Good Corporate Governance. Berikutnya kami juga akan menyapa salah satu pembicara pada malam ini, Bapak Muharram, Direktur Human Capital di Bank BNI. Terima kasih Pak, nanti sudah berkenan berbagi studi kasus di Bank BNI. Para hadirin semuanya, jadi pada malam ini kita akan bersama-sama, kami akan menyelenggarakan program Indonesia Most Trusted Companies pada tahun 2024. Jadi pada tahun ini kami sengaja menampilkan topik bagaimana membangun kematangan perusahaan dalam kerangka Good Corporate Governance. Ya, next. Jadi para hadirin semuanya, tadi sudah disampaikan oleh rekan kami. Jadi program ini sudah kami jalankan selama 23 tahun ya. Jadi alhamdulillah kita bisa konsisten menjalankan program ini. Jadi dalam program ini kami melakukan observasi, melakukan assessment untuk mencari best practices dalam penerapan Good Corporate Governance. Ya, berikutnya. Nah, jadi para hadirin semuanya, program survei yang kami selenggarakan ini selalu kami angkat sebagai cover story di majalah, baik itu majalah cetak maupun majalah digital, yang kami harapkan best practices dalam penerapan GCG ini dapat menjadi pembelajaran bagi perusahaan-perusahaan lain yang ingin menerapkan praktek GCG yang baik di perusahaannya masing-masing. Ya, berikutnya. Nah, para hadirin semuanya, dari tahun ke tahun, seperti Bapak Ibu mungkin juga sudah mengikutinya, selalu ada tema-tema khusus tiap tahun ya. Jadi tahun ini temanya adalah kematangan perusahaan dalam kerangka GCG. Nah, tahun-tahun sebelumnya seperti yang Bapak Ibu dapat baca di layar. Jadi selalu ada tematik yang kami kaitkan dengan pelaksanaan atau praktek GCG di perusahaan Bapak Ibu semuanya. Ya, berikutnya. Nah, ini dari hasil assessment, dari hasil survei yang kami selenggarakan bersama IICG. Nah, kami juga bisa menampilkan indeks ya, nilai CGPI ya. Nah, ini yang menarik dari tahun ke tahun sebetulnya ada trennya selalu naik. Nah, cuma pada beberapa tahun terakhir ini tren indeks CGPI di Indonesia ini mengalami penurunan ya. Nah, jadi ini mungkin juga bisa menjadi introspeksi bagi kita semuanya bahwa secara makro indeks persepsi Good Corporate Governance dari perusahaan-perusahaan di Indonesia ini mengalami sedikit penurunan. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang angkanya naik, tapi secara makro angkanya mengalami penurunan. Jadi ini mungkin juga nanti bisa menjadi catatan bagi kita semuanya, bahwa secara makro di negeri kita ini indeks Good Corporate Governance-nya mengalami penurunan. Nanti lebih detail mengenai nanti Pak Gendut mungkin bisa menceritakan. Ya, berikutnya. Nah, para hadirin semuanya, seperti waktu itu juga sudah dijelaskan sebelum ada observasi, ada survei di perusahaan Bapak Ibu semuanya, ada 3 aspek yang diukur dalam program yang kami jalankan bersama IICG ini. Yaitu yang pertama mengenai aspek struktur tata kelola perusahaan, kemudian aspek proses tata kelolanya, dan terakhir ya hasilnya seperti apa ya. Jadi setelah dinilai strukturnya, kemudian prosesnya dan hasilnya seperti apa. Jadi setelah kita menjalankan GCG yang bagus di perusahaan kita, tentu kita ingin tahu juga hasilnya seperti apa. Dan kami harapkan memang hasilnya tentunya juga akan berkorelasi positif terhadap kinerja perusahaan. Ya, berikutnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini saya juga ingin mengenalkan siapa saja tim penilai atau observer dari program yang kita jalankan ini. Jadi di sini ada nama-nama yang terlibat dalam observer.
yang mengunjungi perusahaan Bapak Ibu semuanya, ya, melakukan wawancara dan waktu observasi juga tim inilah yang sebagian juga bertemu berdiskusi dengan Dewan Komisaris dan direksi perusahaan Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi ini timnya adalah para senior di bidang apa yang pernah menduduki direksi, pernah menduduki komisaris, ya, yang kami yakin mereka sudah sangat memiliki jam terbang yang sangat tinggi dalam hal penerapan GCG di Indonesia. Ya, berikutnya, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini perkenankan saya juga sedikit menyampaikan catatan yang menarik dari salah satu pakar di bidang GCG, pakar Bapak Mervyn King. Ini adalah pakar global dalam bidang Good Corporate Governance. Nah, jadi kaitannya dengan kematangan perusahaan, kaitannya dengan GCG, ini Pak Mervyn ini dari beberapa jurnal yang dia tulis maupun dari buku yang dia tulis, dia menyampaikan pesan sebagai berikut. Perusahaan yang matang itu tidak hanya bertahan di tengah tantangan saja, ya, tapi juga memimpin perubahan dengan komitmen terhadap tata kelola yang ini yang penting. Pertama, transparan, etis dan berkelanjutan. Dan di era ini GCG adalah kekuatan transformasional, ya, sebagai alat strategis yang mampu mengubah perusahaan secara fundamental. Jadi bukan sekedar persyaratan administratif. Jadi sekarang ini kan banyak juga ya Bapak Ibu semuanya, perusahaan-perusahaan menjalankan GCG tapi ya hanya tujuannya untuk masalah administratif saja. Kalau itu yang dilakukan ya tentu kita semua tidak akan memperoleh hasil yang optimal. Sebab dengan GCG kita sebetulnya bisa melakukan perubahan secara fundamental di perusahaan kita. Nah, jadi alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sudah menjalankan GCG ini memang secara fundamental untuk dapat terus membuat perusahaannya dapat bertumbuh secara berkelanjutan dengan masih dalam kerangka Good Corporate Governance. Ya, berikutnya. Kemudian ada juga insight yang menarik dari seorang mantan CEO ya. Ini CEO perusahaan PepsiCo, seorang CEO wanita. Nah, ini juga menarik apa yang disampaikan terkait dengan Good Corporate Governance. Jadi beliau mengatakan kematangan perusahaan diukur bukan hanya dari laporan laba. Jadi kita kan sering kalau perusahaan yang bagus ya labanya bagus gitulah. Tapi yang lebih penting adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan tantangan global. Jadi seperti kita ketahui sekarang ini kan banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Itu mulai dari perubahan iklim hingga kesenjangan sosial dan sebagainya. Jadi melalui tata kelola yang tangguh dan inovatif itulah kemudian kita bisa membangun kematangan perusahaan kita dan kita juga dapat terus meningkatkan kinerja perusahaan kita. Jadi Bapak Ibu semuanya, kami yakin kalau Bapak Ibu semuanya dengan menjalankan program GCG ini dengan bersungguh-sungguh, menjalankannya dengan secara fundamental, saya yakin Bapak Ibu akan memperoleh manfaat dengan kinerja perusahaan yang akan terus tumbuh secara berkelanjutan. Ya, berikutnya. Nah, hadirin sekalian, pada malam ini sebetulnya kita Pak Mulyaman Hadad ini akan hadir sama kita. Nah, tapi Pak Mulyaman ini kan komisaris utama di Bank Syariah Indonesia dan kebetulan beliau adalah kepala Danantara. Nah, tapi kebetulan jam 4 tadi tiba-tiba beliau dipanggil oleh Presiden, jadi beliau mohon maaf tidak bisa hadir pada malam ini. Jadi Pak Mulyaman pada malam ini tidak bisa hadir dan pada malam ini nanti kita akan mendengarkan dari Pak Muharram selaku Human Capital and Compliance Director dari Bank Negara Indonesia ya yang akan memberikan sharing. Ya, berikutnya. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini kami dari SWA dan IICG mengucapkan selamat kepada tim direksi dan semua staf perusahaan yang pada tahun ini sudah ikut dalam program assessment Corporate Governance Perception Index pada tahun 2023 yang kami berharap Bapak Ibu semuanya akan memperoleh feedback yang berharga mengenai penerapan GCG di perusahaan Bapak Ibu semuanya. Dengan feedback dari kami ini, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat terus meningkatkan kinerja penerapan GCG di perusahaan Bapak Ibu semuanya. Dan kami yakin kalau itu dijalankan dengan konsisten, perusahaan Bapak Ibu akan dapat
tumbuh dengan kokoh dan akan dapat tumbuh secara berkelanjutan. Ya, berikutnya. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kepesertaannya dalam program yang kami jalankan bersama IICG. Mudah-mudahan kita semua dapat beroleh manfaat untuk semua stakeholders kita. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi kami informasikan bahwa malam hari ini tersenggara atas kerjasama SWA dan juga the Indonesian Institute for Corporate Governance. Nah, Bapak dan Ibu, sekelumit tentang the Indonesian Institute for Corporate Governance, ada satu lembaga yang berdiri di tanggal 2 Juni tahun 2000 atas inisiatif Masyarakat Transparansi Internasional, maksud kami Masyarakat Transparansi Indonesia atau MTI, dan juga tokoh masyarakat dengan visi menjadi lembaga independen dan bermartabat untuk mendorong terciptanya perilaku bisnis yang sehat. IICG berdiri dengan tujuan untuk memasyarakatkan konsep, praktek, dan juga manfaat GCG kepada dunia usaha, terutama untuk masyarakat luas pada umumnya. Nah, bagaimanakah IICG sebagai salah satu pelopor dalam gerakan tata kelola yang sehat ini dapat menyumbangkan kontribusinya melalui pemberian penghargaan selama 23 tahun ini? Apakah perkembangan yang bisa ditarik dan juga catatan penting yang bisa kita pelajari bersama? Dan juga apakah mungkin kita bisa mendengarkan langkah konkret berikutnya ke depan untuk memperjuangkan ekosistem yang bersih di Indonesia. Langsung saja kita dengarkan paparan singkat sekaligus sambutan mewakili IICG. Kita sambut dengan meriah Chairman of IICG Bapak Profesor Dr. Gendut Suprayitno. Kepada Bapak Gendut Suprayitno kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya ingin mengawali dengan pantun supaya tadi ada musik dengan lagu dan nada. Saya akan mulai dengan pantun. Berlayar jauh di Samudra Pasifik, menjaring ikan tak kenal letih. Bekerja harus efisien dan efektif, tumbuh maju bersama, produktif dan bersih. Pohon kelapa tumbuh di tepian, daunnya rindang meneduhkan badan. Dengan GCG kita tegakkan keadilan, kematangan perusahaan jadi tujuan. Rupanya sudah ditayangkan. Jadi kalau gitu tadi tidak usah saya baca. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas Indonesian Institute for Corporate Governance, Pak Eri Riyadna Harjapamekasan. Yang kami hormati Pak Kemal Egani selaku Ketua Pemimpin Umum Majalah SWA dan tim SWANet. Yang kami hormati seluruh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai peserta Corporate Governance Perception Index tahun 2023, seluruh tim penilai dan tim observer Corporate Governance Perception Index tahun 2023, dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, terutama Pak Muharrom selaku Direktur Human Capital and Compliance PT BNI Persero Tbk yang malam ini akan berbagi pengalaman. Saya akan menyampaikan agenda, ada 5 agenda. Agenda yang pertama memperkenalkan tentang IICG dan Corporate Governance Perception Index. Tadi disampaikan oleh, saya nyebutnya Laemanalu. IICG berdiri 2 Juni tahun 2000 dan secara rutin sejak tahun 2001 kami melaksanakan program riset dan pemeringkatan ini. Kalau ditanya siapa yang paling lama, gitu, tentu di antara yang duduk di ruangan ini sudah ada ikut sejak pertama kali tahun 2001.
Dukungan dari seluruh peserta di dalam program riset dan pemeringkatan ini sangat bermakna karena apa? Karena tema yang kita senantiasa tetapkan setiap tahun selalu mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan dunia industri sesuai dengan konteksnya, yaitu konteks perubahan lingkungan strategisnya. Tujuannya kami melakukan perancangan pengembangan penilaian ini mulai dari plan, do, check, action. Menilai rancangan, menilai implementasi, dan menilai pemantauan evaluasi, serta menilai rencana tindak lanjut dari perbaikan dan pengembangan strategi kebijakan yang mengelola bisnis perusahaan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Apa manfaatnya? Barangkali Bapak dan Ibu merasakan sendiri dengan tema yang berbeda setiap tahun, itu terasa sekali kalau tahun ini tentang kematangan gitu. Saya menyampaikan catatan itu, barangkali di antara Bapak-Bapak dan Ibu masih ingat ada 20 lebih catatan yang saya berikan. Bagaimana perusahaan melakukan penilaian terhadap efektivitas sistem. Apakah sistem manajemen risiko, sistem teknologi informasi, ya, dan seterusnya. Dan apakah juga perusahaan melakukan pengukuran kematangan. Dua hal yang berbeda. Yang satu yang diukur efektivitasnya, yang satu diukur kematangannya. Dan kalau kita melakukan itu semua, kita merasakanlah manfaatnya Corporate Governance Perception Index seperti apa. Selanjutnya, perjalanan kami sejak tahun 2001 sampai dengan 2023 oleh tim observer dan tim penilai yang semuanya pro bono. Perlu kami sampaikan hingga tema berikutnya pun tetap kami lakukan. Dengan tema yang berbeda. Selanjutnya, alur program Corporate Governance Perception Index dimulai dari penetapan kriteria penilaian. Jadi kami setiap tahun kriteria penilaiannya berbeda-beda, tapi aspeknya sama, aspek struktur, proses, dan hasil. Indikatornya yang berbeda-beda. Setelah kami menetapkan kriteria, kami membuka pendaftaran. Dan semua peserta diberi kesempatan untuk mendaftar. Setelah ada pendaftaran, baru kami briefing. Begini loh, kriterianya begini loh, indikatornya begini loh, kuesionernya begini loh, penilaian pembobotannya, sehingga peserta melakukan self-assessment. Lalu kami ingin memastikan dokumentasi terkait dengan implementasi tata kelola perusahaan yang baik di masing-masing peserta. Lanjutnya kami melakukan observasi, setelah itu kami melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan finalisasi penilaian sehingga malam ini kami memberikan anugerah atas apa yang dilakukan oleh tim observer dan tim menilai terhadap seluruh peserta Corporate Governance Perception Index. Selanjutnya, tema penilaian tahun 2023. Kita mengedepankan selanjutnya, kita mengedepankan isu dalam dunia bisnis dan dunia industri. Yang kita lihat dari tensi politik dan geopolitik yang dipengaruhi oleh tekanan inflasi dan suku bunga akan mempengaruhi disrupsi. Di lain pihak ada produksi yang sangat dipengaruhi oleh proteksionisme yang memberikan kontribusi juga kepada produk nasional bruto kita. Dari situlah kita mengharapkan seluruh peserta mampu mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan perusahaan sesuai dengan tingkatannya masing-masing yang lebih matang, lebih efektif, lebih efisien, lebih produktif. Lalu karakteristik kematangan itu mencakup apa saja? Tentu datangnya korporasi itu dipimpin oleh organ, tentu faktor kepemimpinan yang memiliki transendensi itu memengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkualitas baik. Nah, berkualitas baik itu tandanya apa? Tandanya dimiliki oleh individu yang matang.
Nah, individu yang matang itu apa? Salah satu syarat individu yang matang itu adalah memiliki integritas. Dan salah satu persyaratan individu yang matang, kalau orang psikolog pasti akan tahu itu, adalah dia memiliki naluri atau jiwa proaktif untuk terus melakukan improvement dan perbaikan. Dan seterusnya sehingga mampu membawa perusahaan yang dipimpin adaptif, inventif, dan tangguh di dalam menjalankan perusahaan di arena bisnisnya. Sehingga selanjutnya, tema penilaiannya adalah membangun kematangan perusahaan dalam kerangka good corporate governance. Dan ini dikmanakan sebagai inisiatif strategis membangun sistem manajemen yang optimal di perusahaan sesuai dengan prinsip tata nilai, sesuai dengan prinsip kepatuhan guna menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Lalu fokus penilaiannya apa? Fokus penilaiannya adalah plan, do, check, action. Membangun inisiatif, mengimplementasikan inisiatif, memastikan dan mengevaluasi inisiatif, dan tindak lanjut dari inisiatif strategis untuk disempurnakan. Lingkup penilaian kita ada 3, compliance, conformance, dan performance. Compliance dimaksudkan adalah seluruh peserta mematuhi seluruh regulasi, baik yang diatur oleh regulator maupun yang diatur sendiri, sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di dalam perencanaan, pengendalian, pemonitoran, dan tindak lanjut. Selanjutnya juga termasuk conformance. Apa maksudnya? Memastikan keselarasan yang optimal terhadap norma etika, tata kelola, dan standar yang berlaku. Dan yang terakhir adalah performance, mewujudkan pencapaian kinerja yang optimal. Nah, aspek apa saja yang ada di dalam penilaian Corporate Governance Perception Index? Ada 3, aspek struktur tata kelola, aspek proses tata kelola, dan aspek hasil sesuai dengan yang tadi kami sampaikan. Selanjutnya ada indikator. Ada 6 indikator untuk aspek struktur. Pemegang saham dan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, organ pendukung Dewan Komisaris, organ kelengkapan direksi, sampai manajemen fungsional. Yang dimaksud manajemen fungsional itu mulai dari operasi, pemasaran, keuangan, human capital, dan seterusnya. Lalu aspek proses ada 13 indikator. Kemudian ada aspek hasil, ada 5 indikator. Lalu tahapannya ada 2, tahapan analisis dan tahapan observasi. Dan semuanya bisa dilakukan terhadap pilihan dalam jaringan maupun pilihan di luar jaringan. Dan alhamdulillah tahun 2023 pesertanya 50 perusahaan dari berbagai kelompok usaha. Kelompok perusahaan perbankan, emiten BUMN dan BUMD ada 10. Kelompok perusahaan keuangan non perbankan, BUMN dan grup BUMN ada 14 perusahaan. Kelompok perusahaan non keuangan, emiten BUMN, BUMD ada 10 perusahaan. Kemudian ada kelompok perusahaan non keuangan, grup BUMN ada 16 perusahaan. Kami ingin memperkenalkan tim penilai dan semoga saja yang saya sebut bisa berdiri, duduknya di belakang. Yang pertama tim penilai dokumen, ada Pak Edi Kusnawijaya. Wih, ada fotonya. Sudah ada fotonya. Jadi tidak usah berdiri, ada fotonya. Ada Pak Agus Riyadi, ada Bu Eni Guswa, ada Bu Lin Kusuma, ada Ibu Nurul Fajria, ada Pak Rudi Purwanto secara alfabet, ada Ibu Sedarnawati, ada Ibu Siti Olivia Tito, ada Ibu Titi Aryati, dan ada Ibu Sahroh Naimah. Kita berikan aplaus kepada tim penilai dokumen. Yang berikutnya lagi adalah tim observer. Yang paling senior ada Pak Adnan Pandu Praja.
Boleh berdiri ini. Beliau ada hadir malam ini, semua tim observer hadir semuanya. Ada Pak Arif Safari, ada Pak Bobi Hamsar Rafinus, ada Pak Didi Teja Sumirat, ada Pak Edi Kusnawijaya, ada Pak Lim Kurniawan, ada Pak Mas Ahmad Daniri, ada Pak Rudi Purwanto, ada Pak Tony Warsono, dan ada Pak Yuslam Fauzi. Kita beri tepuk tangan untuk tim observer. Lalu apa hasilnya? Selanjutnya, IICG mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh jajaran organ dan manajemen perusahaan peserta Corporate Governance Perception Index tahun 2023 yang telah bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan setiap tahapan mulai dari bulan Agustus sampai dengan Oktober tahun 2024 yang memberikan hasil penilaian. Tim penilai dokumen telah melihat 1.300 jenis dokumen dengan melibatkan 5.250 kedalaman setiap dokumen. Yang kedua, Bapak dan Ibu sebagai peserta telah mengisi kuesioner 75 pertanyaan kami dan kami menerima 7.300 responden dengan 547.500 pertanyaan yang diisi. Lalu kami tim observer, baik secara daring maupun luring, telah melaksanakan komunikasi, diskusi interaktif, klarifikasi, dan validasi, bahkan masih ada tindak lanjut setelah observasi, kurang lebih selama 150 jam efektif. Lalu hasil berikutnya, pelaksanaannya untuk penilaian dokumen mulai dari 19 Agustus sampai 30 September. Jenis dokumennya mulai dari pedoman, kebijakan, prosedur, instruksi kerja, sampai rekam jejak implementasi. Lalu jumlah dokumen ada 26 jenis yang kami persyaratkan, dan 50 peserta perusahaan telah kami lihat kurang lebih 1.300 dokumen. Hasil self-assessment, ternyata responden 7.300 tadi yang mengisi berasal dari pria 56% dan wanita 44%, jadi hampir berimbang. Dari karakteristik responden didominasi oleh usia yang sangat, saya sebut matang, 35 tahun sampai 55 tahun, dominan. Kemudian dari pendidikan juga termasuk yang terdidik, dari yang sarjana S1 sampai S3 respondennya. Lalu kami ingin memastikan apakah 7.300 responden tadi dengan 547.500 pertanyaan tadi, alat ukur ini memang bisa dipakai untuk mengukur. Kalau meteran itu bisa dipakai untuk mengukur panjang, tinggi, lebar. Dan ini juga demikian. Kami pastikan mengukur dengan validitasnya. Dan kita ukur dengan karakteristik keandalannya dengan Alpha Kronbach. Hasilnya baik aspek dan seluruh indikator struktur tata kelola memiliki skor 90,76, sahih, dan andal. Demikian juga untuk proses tata kelola dengan skor rata-rata 91,39, sahih, dan andal dengan Alpha Kronbach di atas 0,9. Demikian juga hasil tata kelola 90,16 dan andal. Ini biasanya kalau untuk tugas akhir S1, S2, S3 itu syaratnya 0,3 andal. Biasanya kalau saya membimbing syarat saya 0,5. Tapi hasil CGPI 0,9. Jadi sangat andal. Jadi bisa dipakai untuk mengukur apa yang memang mau diukur. Selanjutnya hasil tahapan observasi terlaksana tanggal 17 September sampai 31 Oktober. Dan hasil pembobotan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang mewakili
komisaris dan direksi, kami berikan kuesioner AHP, Analytical Hierarchy Process, yang jumlah halamannya 22, pertanyaannya 52, dan kita ukur dengan software Super Decision 2.10, dan hasilnya sangat konsisten karena inkonsistensinya di bawah 10%. Sehingga aspek proses bobotnya 33,34%, aspek hasil bobotnya 33,33%, dan aspek struktur hasilnya 33,33%. Dan ini biasanya setiap tahun berbeda. Karena yang menilai bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Responden juga demikian. Lalu dari inisiatif perusahaan dalam membangun kematangan perusahaan dalam kerangka good corporate governance, ini ada inisiatifnya yang bisa untuk mencapai kinerja berkelanjutan itu mulai dari aspek tata kelola, kemudian ada kepatuhan yang optimal, lalu ada keselarasan dengan etika, dan ada efektivitas dan kematangan yang pernah saya buat catatan itu. Dan hasilnya adalah pencapaian kinerja yang berkelanjutan di antara peserta. Lalu catatan inisiatif yang kami rangkum selanjutnya, ada pengukuran efektivitas dan kematangan tata kelola. Di antara peserta ada yang melakukan pengukuran itu. Ada yang sebagian hanya kematangan, ada yang sebagian hanya efektivitas, ada yang sebagian keduanya. Demikian juga pengukuran efektivitas dan kematangan manajemen risiko. Demikian juga pengukuran efektivitas dan kematangan teknologi informasi. Demikian juga untuk pengukuran efektivitas dan kematangan kepatuhan. Demikian juga antara pengukuran efektivitas dan kematangan SDM. Termasuk yang kami coba catat yang terakhir adalah pengukuran efektivitas dan kematangan proses bisnis. Hasilnya 17 perusahaan mendapat predikat sangat terpercaya, 30 perusahaan mendapat predikat terpercaya, dan 3 perusahaan mendapatkan predikat cukup terpercaya. Lalu setelah ini selesai, selanjutnya apa? Selain kami nanti akan menyampaikan laporan individu dan rekomendasi, kami sudah menetapkan tema untuk tahun 2024, supaya berkelanjutan. Temanya adalah optimalisasi kapabilitas dinamis perusahaan. Agak berbeda antara membangun kematangan setelah perusahaan melakukan inisiatif strategis membangun sistem manajemen yang optimal di perusahaan sesuai dengan prinsip tata kelola dan kepatuhan, maka perusahaan perlu menentukan posisi untuk menjadi next level, next target, next landscape, sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri yang menjadi arena seluruh peserta. Dengan demikian kita perlu melakukan optimalisasi kapabilitas dinamis kita dengan mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan, dengan mengeksplorasi pasar baru, dengan mengelola kapabilitas dinamis yang memungkinkan perusahaan menjadi naik kelas yang lebih tinggi. Selaras dengan RJPP tahun 2025-2029, selaras dengan roadmap 2024-2034, 10 tahun, dan selaras dengan Indonesia Emas 2045. Dengan demikian pengantar kapabilitas kita dimaknakan sebagai kemampuan perusahaan untuk mengintegrasikan, kemampuan perusahaan untuk membangun, kemampuan perusahaan untuk mengkonfigurasi ulang kompetensi internal dan eksternalnya untuk mengatasi lingkungan yang berubah dengan cepat. Selain itu,
Kemampuan dinamis juga merujuk kepada kapasitas suatu perusahaan untuk secara sengaja menciptakan, secara sengaja memperluas, secara sengaja memodifikasi basis sumber dayanya. Karena kami tahu bahwa Bapak dan Ibu sekarang sedang membuat RKAP tahun 2025 dan Bapak dan Ibu sekarang sedang membuat RJPP 2025-2029. Yang bagi beberapa perusahaan tertentu dipersyaratkan 60 hari sebelum tahun ini habis sudah tersusun RKAP. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu sudah menerima aspirasi pemegang saham dengan 17 indikatornya, bisa dikembangkan dengan bagus untuk mengembangkan kapabilitas kita semua. Konsep kemampuan dinamis ini pada dasarnya menyatakan bahwa penting bagi bisnis untuk tetap lincah, tetap mengembangkan kapasitas, untuk merasakan dan membentuk peluang, untuk merasakan bagaimana ancaman itu datang, dan bisa memanfaatkan peluang, dan bisa mempertahankan daya saing untuk peningkatan, untuk penggabungan, untuk perlindungan, jika perlu mengkonfigurasi ulang aset yang berwujud maupun tidak berwujud dari perusahaan kita. Dengan demikian kerangka kapabilitasnya bisa kita gambarkan dengan urut-urutannya. Kalau kita bermaksud membangun kapabilitas dinamis, kita perlu melakukan pengenalan, kita perlu melakukan pemanfaatan, lalu kita perlu melakukan upaya untuk penciptaan. Dengan demikian proses level yang lebih tinggi dari kapabilitas kita akan capai, dan level kinerja, hasil, dampak, dan manfaat yang dapat kita ciptakan akan terwujud. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kerjasama selama ini yang terlangsung dengan baik, dan tentu kita harapkan dengan tema yang membangun yang baru, optimalisasi kapabilitas dinamis perusahaan dalam kerangka good corporate governance, bisa kita ikuti lagi dan kita ketemu lagi di tempat yang sama pada tanggal 27 November 2025. Jadi sudah kita tetapkan ini. Dulu kami sudah tetapkan 27 November, tapi pas coblosan. Terima kasih. Dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, sangat jelas sekali paparannya dan juga sharingnya, sehingga kita semakin jelas arah ke depan. Dan juga jangan lupa 27 November ya Bapak dan Ibu ya. Baik, tata kelola bukan hanya penting bagi organisasi, tapi juga merupakan nafas bagi seluruh organisasi, terutama bagi industri yang high regulated seperti perbankan. Kredibilitas dan reputasi yang mature merupakan potret yang diidam-idamkan pastinya untuk semua organisasi. Dan bukan hal yang gampang, dan juga perlu sebuah revolusi pergerakan masif yang sistematis untuk bisa mencapai tingkat dari governansi yang baik. Nah, bagaimanakah di tengah-tengah disrupsi ini dan juga pergerakan geopolitik yang ada, Bank BNI sebagai salah satu bank tertua di Indonesia menyikapi hal ini dalam menjaga agar tetap terdepan di koridor GCG. Berikut ini kita akan mendengarkan sharing dari salah seorang leader kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Beliau berlatar belakang Magister Manajemen khusus di bidang manajemen internasional dari Universitas Gadjah Mada dan mengawali karir di BNI pada saat krisis ekonomi tahun 1998 sebagai analisis sistem informasi perkreditan. Lebih dari 10 tahun di bidang risk management dengan menduduki jabatan akhir sebagai wakil pemimpin divisi bidang resiko operasional. Selanjutnya berbagai jabatan telah diembannya, yaitu pemimpin wilayah Makassar, General Manager BNI di Hong Kong, pemimpin divisi tata kelola kebijakan, pemimpin divisi perencanaan strategis, dan juga pemimpin divisi komunikasi perusahaan dan juga kesekretariatan, serta corporate secretary di bank tersebut. Langsung saja kita sambut dan juga kita dengarkan sharing yang pastinya sangat menarik dari Human Capital and Compliance Director PT Bank Negara Indonesia. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Muharrom.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang tentunya kita hormati bersama Bapak Eri Riana Arjapamekas sebagai founder ICCG, yang kita hormati bersama Bapak Gendut Suprayitno selaku chairman IECG, yang saya hormati juga Bapak Kemal Egani selaku chief editor SWA, dan tentunya Bapak dan Ibu semua hadirin yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu dari industri, dari media, dan Bapak Ibu semua yang telah hadir pada malam hari ini. Suatu kesyukuran patut kita panjatkan hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Malam hari ini kita bisa bertemu di sini dalam suasana yang hangat tanpa kurang suatu apapun juga. Bapak dan Ibu, yang kedua suatu kehormatan juga bagi kami mendapatkan kesempatan untuk nanti bisa sharing dalam 10-15 menit. Nah, ini saya kalau sudah di disposisi Pak Gendut, Pak Kemal, saya nggak bisa ngelak. Jadi malam hari ini karena disposisinya Pak Gendut dan Pak Kemal ini sehingga bisa berdiri di sini, Pak. Dan saya rasa kita patut kasih aplaus sekali lagi kepada CGPI ya, yang telah memberikan award konsisten sejak tahun 2001 ya Pak ya. Dan luar biasa pada saat pandemi pun juga rupanya CGPI tetap jalan meskipun dengan sarana online. Bapak dan Ibu semua, izin kami kesempatan ini juga menyampaikan topik ya terkait dengan strengthening good corporate governance for maturity and sustainability growth, sesuai dengan tema pada malam hari ini yang tentunya ini yang kita alami di BNI. Dan memang dalam membangun GCG ini, kalau kita tadi mungkin MC sampaikan, memang kita sudah cukup panjang perjalanan. Kita merupakan bank milik negara yang pertama ya tahun 46, kemudian kita juga memang bank yang mungkin hari ini cukup banyak cabang di luar negeri atau outlet di luar negeri, dan bahkan kita diberikan kesempatan untuk membuka cabang itu di Singapura sebelum Singapura merdeka. Jadi BNI sudah buka cabang di tahun 55 sebelum Singapura merdeka, Bapak dan Ibu. Dan beberapa hal yang pernah kita lakukan menjadi beberapa milestone yang itu tentunya continue sampai dengan hari ini. Ada slide-nya, boleh di... Oke, makasih. Nah tentunya Bapak dan Ibu, prinsip tata kelola kami juga sangat yakini ini menjadi landasan dalam penciptaan nilai yang tentunya ini juga sangat menjadi concern dari seluruh stakeholders, sehingga kami meyakini bahwa kinerja yang baik ya, itu tak dapat terus dipertahankan dan sustain dalam jangka panjang tentunya kalau tentunya kita bisa melaksanakan beberapa praktek-praktek ya, bisnis kita yang juga fokus pada risk management dan juga adopsi dari praktek-praktek yang sustain. Nah mungkin yang pertama kita misalnya terkait dengan praktek good corporate governance, dan kami meyakini bahwa di sini kami juga membuat equal treatment ya, untuk seluruh pemangku kepentingan serta memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan misalnya masukan dan pendapat kepada kita, apakah itu lewat pada saat kita RUPS ataukah media yang lain. Jadi one share one vote, dan kita juga memprotek kepentingan dari shareholder minoritas. Ya. Kemudian juga kita bisa pastikan bahwa 6 dari 11 di level komisaris itu adalah komisaris independen. Kemudian juga di seluruh jajaran direksi ya, kita juga independen dari kontrol dari shareholder. Dan kita juga sudah mendapatkan ISO 37001 misalnya terkait dengan SMAP sejak tahun 2020. Nah, Bapak dan Ibu, kita juga sejak tahun 2010 sudah mempunyai mekanisme untuk menerima masukan, komplain maupun hal-hal yang mungkin dirasakan kita tidak enak melalui whistleblowing system kita, ya. Dan sampai saat ini kita konsisten tetap kita jalankan.
Dan yang berikutnya bahwa kita juga dari BNI memandang bahwa sustainability growth ini juga sangat penting dalam operasional perbankan, dan kita juga mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan itu dalam aspek baik environment, sosial, dan juga governance atau ESG. Dan dapat kami sampaikan bahwa misalnya di dalam praktek-praktek ESG kami juga melalui program misalnya sustainability link loan, ya, kita sudah menyalurkan sekitar 363 juta US dollar, atau mungkin ini setara dengan hampir 28% dari seluruh pinjaman yang kami berikan. Kemudian kita juga di tahun 2022 akhir itu menerbitkan green bond, ya, untuk tujuan sustainability, dan kita distribusikan untuk beberapa sektor, ya, seperti misalnya di renewable energy, kemudian juga transportasi yang ramah lingkungan, green building, kemudian juga misalnya untuk manajemen limbah dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Jadi 87% itu sudah disalurkan di area-area yang memang area untuk sustainability. Kemudian kita juga tentunya memperkuat beberapa hal untuk yang memang kita mengarah kepada standar industri. Misalnya kita juga memperkuat di strengthening risk maturity, ya, jadi mengimplementasikan beberapa misalnya risk culture program, kemudian juga kita juga mengimplementasikan misalnya three lines of defense, ya, di dalam implementasi sehari-hari. Jadi ada yang menciptakan produk, ada yang menjalankan, dan juga ada yang mengawasi. Kemudian juga kita mengimplementasikan proses dari risk identification, assessment, pengukuran, dan monitoring secara berkelanjutan, dan tentunya kita juga meng-establish risk model dan juga risk analytics. Dan ini kalau kita lihat juga bahwa kita juga mengukur, ya, misalnya di sini kita juga ukur risk maturity assessment-nya, misalnya di tahun 2023 itu sesuai dengan best practice, misalnya kita maturity levelnya ada di good practice base. Jadi ini satu assessment yang dilakukan oleh third party, dan kita kalau good practice base itu kurang lebihnya di level kalau 1 sampai 5, ya, di level 4. Kemudian Bapak dan Ibu, tentunya kita juga memperkuat dari sisi global standard cyber security, karena tentunya hari ini kita juga ingin memastikan bahwa seluruh transaksi di institusi kami memang juga tentunya juga handal dari sisi security, sehingga di sini tentunya ada beberapa hal yang kami lakukan sejalan dengan global standard practices, dan tentunya ini langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Kita meng-establish dedicated data privacy dan cyber security divisi. Jadi ada yang divisi khusus untuk menangani terkait dengan data privacy dan juga cyber security. Tentunya juga kita mengadopsi global security standard seperti ISO 27001, ya. Dan juga kita ada incident handling maturity assessment, kemudian juga ada performing cyber security maturity evaluation, dan beberapa ISO certification juga. Dan kalau kita lihat hasil assessment terakhir, kematangan dari cyber security IT ini, kalau kita lihat dari cyber security maturity assessment ada di angka 4,81 dari skala 5. Jadi insya Allah ini masih cukup handal. Nah Bapak dan Ibu, dapat kami sampaikan bahwa tentunya memang, coba next slide, kita mungkin tadi juga sejalan dengan yang mungkin sudah disampaikan Pak Kemal, Pak Gendut, kita memang perlu selalu melakukan transformasi, harus agile, apalagi di saat-saat memang ada disruption teknologi, sehingga apalagi kemarin kita melewati pandemi COVID-19, ya, kita tentunya memang perlu lakukan transformasi, dan apalagi ada beberapa misalnya terkait dengan challenge dari global maupun domestik, ya, Bapak dan Ibu, kita melakukan transformasi khususnya di 4 tahun terakhir, ya, dari mulai transformasi dari model bisnis, digitalisasi sampai dengan transformasi dari sisi human capital maupun culture.
Yang pertama misalnya kita juga melakukan penguatan karena untuk tadi sustain tadi, keberlanjutan tadi Bapak dan Ibu, kita juga pernah melewati masa sulit ya pada saat awal-awal memasuki pandemi Covid. Jadi kita waktu itu dari sisi aset quality tidak terlalu bagus, kemudian kita cukup banyak membentuk coverage. Di sisi lain otomatis capital kita juga waktu itu dalam posisi yang sedikit tertekan, ya, sehingga memang dari sisi investor maupun juga lembaga pemeringkat misalnya memberikan note bahwa kalau kita tidak melakukan penguatan dari sisi permodalan kita mungkin akan di-adjust dari sisi rating kita. Sehingga kita waktu itu misalnya untuk tujuan keberlanjutan tadi kita menerbitkan additional Tier 1 capital atau AT1 bond yang mungkin ini pertama kali kita lakukan di Indonesia, ya, salah satu bentuk issuing capital yang perpetual yang setara dengan bond tapi itu bisa dikategorikan sebagai komponen modal inti, ya. Jadi ini memang agak sedikit spesifik di banking industry Bapak dan Ibu. Tapi poinnya adalah bahwa dari berbagai opsi tentunya biayanya sangat tidak murah, ya. Jadi kita coba waktu itu terbitkan additional Tier 1 dengan rate yang waktu itu sangat-sangat reasonable, apalagi dikaitkan dengan hari ini dengan rate waktu itu kita nerbitkan setara dengan bond US dollar hanya 4,75. Mungkin Bapak dan Ibu kalau lihat hari ini rate-nya mungkin US dollar sudah hampir 7% mungkin. Jadi kita sangat murah waktu itu. Kemudian tentunya kita juga lakukan beberapa perubahan dari sisi operasional, ya Bapak dan Ibu, bisa kami sampaikan bahwa dari sisi operasional saya rasa juga dialami oleh perbankan secara umum Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mungkin sebelum pandemi melihat misalnya kantor cabang utama suatu bank, lihat mungkin ada 9-10 teller gitu, hari ini mungkin tinggal 2 atau 3 teller udah cukup banyak gitu ya. Nah, kita melihat bahwa di dalam mid pandemi itu justru di mulai awal 2022 itu transaksi yang lewat mobile itu justru sudah mulai melewati transaksi-transaksi yang lewat ATM, lewat sarana misalnya cabang atau outlet lainnya. Jadi kita memang akhirnya melakukan beberapa perubahan, ya, terkait dengan bisnis model yang ada. Yang dulunya mungkin teller, customer service, akhirnya kita switch dengan beberapa peran yang misalnya sebagai digital banking advisor, kemudian mesin-mesin digital customer service kita taruh di outlet kita, beberapa perubahan terkait dengan konsep layanan cabang kita menjadi semacam lebih kekinian seperti banking cafe, mungkin Bapak Ibu bisa mampir di Wisma 46 itu desain dari outlet kita sudah sangat jauh berbeda, atau mungkin ke Kementerian BUMN Bapak dan Ibu mungkin melihatnya di situ bukan outlet kita tapi adalah warung kopi gitu, ada kafe di situ. Nah ini adalah beberapa yang coba kita lakukan. Tentunya kita juga perbaiki end-to-end proses credit tools kita dengan perbaikan di risk management. Kita lakukan juga cost efficiency secara umum, kita juga luncurkan beberapa tools. Ada tools yang memang kita karena outlet kita cukup banyak di luar negeri, kita juga luncurkan suatu tools untuk memang ini kita arahkan untuk memfasilitasi para eksportir khususnya dari UMKM, ya kita ada punya namanya program Ekspora dan beberapa tools lain. Yang berikutnya bahwa kita juga melakukan transformasi dari sisi aplikasi kita, ya kita hari ini ada dua aplikasi mobile yang masih jalan. Jadi kita mempunyai namanya BNI Mobile Banking masih jalan, dan juga kita punyai aplikasi Wonder by BNI yang launch di tanggal 5 Juli tahun ini, dan hari ini sudah di-download sekitar 4 jutaan downloader sampai hari ini. Dan ini memang beberapa tools yang ada di aplikasi BNI Mobile yang lama kita coba untuk kita perbarui dengan fitur yang tentunya lebih kekinian. Dan ini melihat dari kebutuhan masyarakat ataupun nasabah kita, dan tentunya juga nasabah kita bisa memonitor pengeluaran
selama ini untuk apa saja sih? Ini kita bisa kita monitor dengan aplikasi mobile banking. Selain transaksi juga untuk memang di sini dengan aplikasi mobile banking yang baru ya dengan Wonder itu harapannya masyarakat bisa untuk mengeksplor kebutuhan mereka selama ini habis banyak untuk apa sih? Jangan-jangan lebih banyak untuk beli fashion atau untuk banyakkan ke restoran ataukah mungkin ke lebih yang lainnya sehingga melupakan terkait dengan insight-nya untuk misalnya untuk investasi atau untuk misalnya menabung. Kita juga memperbaiki dari sisi platform. Kalau tadi di segmen individual, kita juga perbaiki dari sisi platform di segmen business banking. Nah, kita juga untuk memperkuat jaringan ya karena kita memang pengen terus growth ya, kita juga buka misalnya di 2 tahun terakhir itu kita buka di 2 tempat, yaitu di Amsterdam dan juga di Sydney. Jadi untuk melengkapi beberapa layanan yang kita sudah ada lebih dahulu. Nah, kita juga melakukan upaya transformasi di BNI Group kami, ya, termasuk di anak-anak perusahaan. Ya, kita melakukan akuisisi waktu itu Bank Mayora yang kemudian kita transform menjadi dedicated nanti menjadi bank digital yang fokus pada UMKM, namanya HiBank. Kemudian kita juga lakukan pendirian BNI Venture karena kita yakini bahwa beberapa aspirasi bisnis itu kadang-kadang tidak bisa difasilitasi dengan bank ya karena kita tentunya tadi seperti MC sampaikan kita itu highly regulated ya. Ya kita akhirnya kita bentuk BNI Venture ya modal Ventura, kemudian juga kita refocusing beberapa anak perusahaan termasuk misalnya di BNI Finance yang hari ini mungkin lebih fokus untuk di kredit-kredit consumer. Itu kurang lebih perjalanan dari transformasi yang terus kita jalankan untuk kita tetap survive dari transformasi bisnis, kemudian juga transformasi culture dan hari ini masih tetap terus berlangsung. Next. Ya, jadi itu sebagai gambaran Bapak dan Ibu bahwa kita melakukan transformasi dan ini memang kita sesuai dengan tema transformasi kita mau disappear atau transform gitu. Mau nggak mau kita harus transform pilihannya. Dan beberapa hal yang sudah kita lakukan dengan cara kerja yang baru kita cukup banyak merubah model bisnis kita termasuk kita menata organisasi. Jadi dulu yang misalnya kita ada 7-8 layer, hari ini mungkin kita pangkas tinggal hanya sekitar 4-5 layer misalnya di masing-masing unit. Tapi memang kita menjadi organisasinya lebih flat ya Bapak dan Ibu. Nah Bapak dan Ibu, tadi kita juga melakukan transformasi dari sisi culture. Kita melihat kembali, jadi kita sekitar tahun 2021 2022 kita mencoba melihat culture kita pada saat itu ya, itu seperti apa dan kira-kira ekspektasi ke depan itu seperti apa. Jadi kita pengen pada saat tengah-tengahnya pandemi kita pengen mentransform dari kondisi seperti apa menjadi seperti apa, from to-nya seperti apa. Dan ini yang kemudian kita sebut sebagai foundation design. Kemudian kita memang waktu itu mengalainkan apa yang dimauin oleh mulai dari senior leader sampai ke level milenial. Jadi kita mempunyai tata nilai yang memang sudah cukup lama, sejak tahun 1980 kita desain waktu itu, kita coba lihat kembali, masih relevan nggak untuk hari ini? Nah itu yang kita lakukan, coba evaluasi bersama, seluruh pihak kita libatkan, kemudian setelah kita formulasikan bersama-sama, kemudian ini kita jalankan bersama-sama. Jadi kita juga susun yang namanya champion-champion di masing-masing unit. Nah kebetulan waktu itu seperti tadi saya sampaikan, masuk pandemi itu ada empat besaran yang menjadi tema kita bahwa kita juga harus concern terkait dengan risiko, ya risk ya, jadi R-nya itu risiko. A-nya kita juga pengen transform menjadi lebih agile. Kita juga dari sisi C itu udah kolaborasi. Kita juga pengen bahwa melakukan transformasi itu kita perlu selalu kolaborasi. Dan yang paling penting adalah E-nya adalah execution oriented. Jadi tema transformasi kita adalah risk, ya. Risk assessment, kemudian agile, kolaboratif, dan juga execution oriented. Itu yang menjadi pedoman pada saat kita melakukan transformasi dari sisi culture. Beberapa sudah kita lakukan mulai dari monitoring program-program yang ada, tapi dari semua itu adalah bagaimana kita memastikan bahwa program-program culture yang
kita bangun itu memang bagaimana bisa meningkatkan productivity untuk kita itu dari waktu ke waktu selalu improve dan improve. Jadi kita juga lakukan monitoring baik dari sisi high levelnya, kemudian juga ada bagaimana implementasinya di masing-masing unit, ada culture visit, kemudian juga ada FGD terkait dengan senior leader dan staff, implementasi program-program culture yang ada, sampai dengan ada kita adu dari seluruh unit, dan ujungnya adalah kita lakukan yang namanya culture festival. Jadi sekitar 2 mingguan yang lalu kita coba lakukan culture festival dari seluruh unit yang ada, yang memang itu bisa dipahami oleh seluruh unit, semua tim sampai dari level paling bawah mengerti program kerja yang ada, dan yang paling penting adalah impact-nya ada enggak kepada kinerja unit yang bersangkutan. Itulah yang menjadi pemenang. Nah, selain itu kita ingin memastikan bahwa tentunya dalam jangka panjang keberlanjutan tadi tidak hanya untuk perusahaan tapi juga employee. Nah, jadi kita juga luncurkan kemarin, barusan kita luncurkan employee assistant program atau EAP. Jadi ini untuk memastikan bahwa employee well-being program kita juga jalan. Jadi kita inginnya adalah bahwa karyawan itu juga bisa sehat secara fisik, ya, bisa sehat secara mental, dan apalagi hari ini ya juga harus sehat secara keuangan. Jadi Bapak dan Ibu mungkin beberapa riset, ya Bapak Ibu pasti sudah update misalnya. Hari ini mungkin salah satu riset yang dilakukan oleh Deloitte misalnya. Hari ini 56% karyawan itu cross beberapa negara ya, itu mereka mengalami tekanan mental di dalam tempat kerjanya ya. Jadi stres tempat kerjanya. Ya, itu mungkin terkait dengan ya target yang semakin menantang, dan juga mungkin ada beberapa hal yang terkait dengan kondisi finansial mungkin hari ini. Ini kita luncurkan untuk memastikan bahwa karyawan kita itu sehat secara fisik, mental maupun finansial. Kita kerjasama dengan salah satu provider. Jadi mereka sistem install di dalam aplikasi, mereka bisa konsultasi. Apakah ada masalah obesitas, masalah sulit tidur, mereka bisa konsultasi ke dokter, ada yang sifatnya terkait dengan fisik maupun tadi mental, mendapatkan pressure dari atasan, mungkin dalam satu kondisi tertentu butuh bantuan dari psikolog. Nah ini yang kita coba fasilitasi. Begitu juga misalnya kita juga ada advisor keuangan untuk membantu, mungkin ada beberapa karyawan kita yang mungkin butuh literasi terkait dengan investasi, atau bahkan mungkin hari ini mereka kecanduan misalnya nih amit-amit gitu terkait dengan misalnya judi atau yang lain-lainnya. Kita juga fasilitasi karyawan kita juga terkait dengan bagaimana mereka aktif di dalam ekosistem dari sisi sosialnya. Terakhir Bapak dan Ibu, bisa kita sampaikan bahwa tadi dari waktu ke waktu kita ingin pastikan bahwa kita sebagai perusahaan tetap sustain dari waktu ke waktu, sehingga kalau kita lihat juga, coba next slide. Jadi Bapak dan Ibu, kita punya sebutan untuk karyawan BNI itu sebagai BNI High Movers. Ya, jadi, dan yang terakhir Bapak dan Ibu, kita memang kalau kita lihat untuk sustain tadi, kita melihat bahwa kepercayaan investor juga meningkat seiring dengan kinerja fundamental kami yang dari waktu ke waktu juga tetap terjaga. Ini kalau kita lihat kita sudah melewati 3 fase krisis ya. Ada 98, kemudian 2008-2009 dan juga COVID-19. Dan alhamdulillah transformasi yang kita lakukan, kalau kita lihat misalnya terkait dengan market cap kita dibandingkan dengan overall market cap di IHSG itu, kalau kita lihat gapnya juga semakin lebar. Yang orange adalah yang BNI, dan semoga ini juga dari waktu ke waktu kita akan selalu meningkat. Dan dari sisi performan kinerja sebelah kanan juga dari waktu ke waktu ini juga terus mengalami peningkatan, dan kita pastikan bahwa peningkatan ini juga dengan kualitas yang baik dan tetap sustain. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Mungkin untuk mengakhiri sharing ini, tadi karena Pak Gendut juga sudah pakai pantun di depan, kita juga pakai pantun di belakang. Bunga mawar harum mewangi di taman indah yang berwarna-warni. CGBI hadir membawa arti membangun perusahaan terpercaya dan mumpuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada panitia untuk memberikan kenang-kenangan atau token of appreciation kepada pembicara kita.
Baik, atas nama SWA dan juga ICG, kami ucapkan terima kasih kepada Human Capital and Compliance Director PT Bank Negara Indonesia Persero, TBK. Dan inilah saatnya buat kita untuk mengetahui siapakah yang akan mendapatkan penghargaan di Indonesian Good Corporate Governance Award 2024. Kepada Bapak dan Ibu yang kami bacakan namanya, bagi perusahaan atau nama pribadinya mohon langsung maju ke depan, dimulai dari sebelah kanan saya, dan lalu menerima penghargaan di tengah dan diakhiri di sebelah kiri untuk diwawancara. Dan berikutnya kepada Anda yang sudah mendapatkan award, kami mohon untuk tidak pulang dulu karena nanti di akhir acara kita akan melakukan foto bersama seluruh pemenang dan foto tersebut akan diupload di SWA Media Channel untuk centerpiece, jadi pastikan Anda hadir di situ. Baiklah, kita akan mulai untuk kelompok pertama. Kami panggilkan 3 perusahaan dan kami ucapkan selamat kepada PT Nutek Integrasi. Kepada Ibu Dina Hakiki, mewakili PT Nutek Integrasi, Direktur Utama, kami mohon untuk maju ke depan. Dan kedua PT Pertamina Training and Consulting. Pada Bapak Rusmana, PJS Manager dan juga PT Swadharma Sarana Informatika. Kepada Bapak Gustomi Bisono, Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko, kami mohon untuk bersiap-siap maju ke depan. Dan untuk memberikan penghargaan sekali lagi kepada Bapak Kemal Effendi Gani dan juga Bapak Gendut Suprayitno, kami mohon kesediaannya untuk maju ke depan dan memberikan penghargaan kepada para pemimpin atau leaders untuk Indonesia Good Corporate Governance 2024. Sekali lagi, yang pertama kami persilakan PT Nutek Integrasi, Ibu Dina Hakiki. Sekali lagi, kami mohon kesediaannya untuk berawal dari kanan. Mewakili Nutek sekalian Pak. Ya, mewakili Nutek Integrasi, Ibu Dina Hakiki hadir. Baik, terima kasih. Selamat. Sekali lagi kami ingatkan pada Anda yang sudah menerima penghargaan untuk tidak pulang dulu karena nanti di akhir acara kita akan melakukan foto grup bersama seluruh pemenang. Baik, terima kasih kepada Nutek Integrasi. Kami persilakan untuk meninggalkan panggung ke sebelah kiri, Pak. Berikutnya kepada PT Pertamina Training dan Consulting, Bapak Rusmana, PJS Manager. Baik, Pertamina Training and Consulting, Bapak Rusmana, PJS Manager, menerima penghargaan Indonesian Good Corporate Governance 2024. Kami ucapkan selamat. Dan berikutnya kepada PT Swadharma Sarana Informatika, Bapak Gustomi Bisono, Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko dari PT Swadharma Sarana Informatika. Untuk kelompok pertama boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi untuk jangan pulang dulu karena nanti di akhir acara kita akan melakukan foto bersama seluruh pemenang. Baik, terima kasih. Berikutnya dengan kelompok kedua kategori Trusted Company in Alphabetical Order. Kami ucapkan selamat kepada DigiServer by Telkom Indonesia. Bapak Badi Restiadi, Pelaksana Presiden Director dari DigiServer by Telkom Indonesia. Kami persilakan maju ke depan. Dimulai dari sebelah kanan ya Pak ya. Dan juga bersiap-siap dari MDI Ventures, Bapak Robi Rudianto, Director of Finance, Risk and Human Capital, MDI Ventures. Kami ucapkan selamat dan bersiap-siap di samping panggung, sebelah kanan panggung maksud kami, dan diakhiri di sebelah kiri panggung untuk diabadikan oleh SWA Media. Dan setelah MDI Ventures, kami mohon bersiap-siap dan selamat kepada Perum Perumnas.
Kepada Ibu Tambok P. Setiawati, Wakil Direktur Utama dari Perum Perumnas, kami mohon untuk bersiap-siap. Ibu Tambok Setiawati dari Perum Perumnas bersiap-siap di sebelah kanan. Dan kami ucapkan selamat kepada PT Administrasi Medika. Selamat kepada Ibu Dian Prambini, CEO dari PT Administrasi Medika. Mohon bersiap-siap di sebelah kanan. Dan kami ucapkan selamat dan mohon bersiap-siap di samping kanan panggung PT Asuransi Jiwa Taspen atau Taspen Life. Kepada Bapak Kristianto, Direktur SDM, TI dan juga kepatuhan dari PT Asuransi Jiwa Taspen atau Taspen Life, mohon bersiap-siap di sebelah kanan panggung. Terima kasih. Dan bersiap-siap dan juga kami ucapkan selamat kepada PT Aksa Mandiri Financial Service. Kepada Bapak Rudi Kamdani, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko dari PT Aksa Mandiri Financial Service, kami persilakan bersiap-siap di samping kanan panggung. Terima kasih kepada Ibu Dian, kami persilakan. Iya. Baik, dan kami teruskan. Selamat kepada PT Bank Jabar Banten Syariah. Kepada Bapak Anwar Munawar, Direktur Kepatuhan PT Bank Jabar Banten Syariah, kami persilakan untuk bersiap-siap di sebelah kanan panggung. Juga kami ucapkan selamat kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Bapak Ahmad Syamsuddin, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan juga Bangka Belitung, untuk maju ke depan dan menerima penghargaan di Indonesian Good Corporate Governance. Baik, kami ucapkan selamat sekali lagi dan kami mohon untuk maju ke depan dari PT Bank Raya Indonesia Tbk. Bapak Danaru Widiantoro, Direktur Manajemen Resiko Kepatuhan dan juga Sumber Daya Manusia dari PT Bank Raya Indonesia Tbk, untuk mohon maju ke depan dan bersiap-siap di samping panggung menerima penghargaan di Indonesian Corporate Governance Award 2024. Juga kami ucapkan selamat kepada PT BNI Sekuritas, kepada Ibu Vera Ong Yono, Direktur Institutional Markets dari PT BNI Sekuritas, untuk langsung maju ke depan menerima penghargaan dari SUA dan juga IICG. Baik, kita teruskan. Selamat kepada PT BRI Asuransi Indonesia, kepada Bapak R. Rudi Legowo, Direktur Utama PT BRI Asuransi Indonesia, kami mohon untuk ke samping kanan panggung dan bersiap-siap menerima penghargaan. Sekali lagi, Bapak R. Rudi Legowo dari PT BRI Asuransi Indonesia. Dan juga selamat kami ucapkan kepada PT BRI Dana Reksa Sekuritas, kepada Bapak Laksono Widodo, Direktur Utama PT BRI Dana Sekuritas, maksud kami BRI Dana Reksa Sekuritas, mohon ke sebelah kanan panggung untuk bersiap-siap.
Berikutnya kami ucapkan selamat kepada PT Dian Swastika Sentosa. Maksud kami PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, kepada Ibu Mona Angelik Susanto, Direktur dari PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. Dan kami ucapkan juga selamat kepada PT Vinet Indonesia, kepada Bapak Rahmat Tunggal Afifuddin, perwakilan dari PT Vinet Indonesia. Sekali lagi kepada Bapak Rahmat Tunggal Afifuddin dari PT Vinet Indonesia kami persilahkan. Berikutnya kami ucapkan selamat kepada PT Hutama Karya Persero, kepada Bapak Ajib Al-Hakim, EVP Sekretaris Perusahaan dari PT Hutama Karya Persero. Kami mohon kesediaannya untuk maju ke depan, mewakili PT Hutama Karya Persero, menerima penghargaan dari SUA dan juga AICG. Berikutnya kami ucapkan selamat kepada Info Media Nusantara, kepada Bapak Edi Sofianiano, maksud kami Bapak Edi Sofiano, Direktur Utama Infomedia Nusantara, kami mohon kesediaannya untuk maju ke depan. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu, mohon jangan pulang dulu karena nanti di akhir acara kita akan melakukan foto bersama seluruh pemenang dan akan menjadi centerpiece di majalah SUA berikutnya. Jadi, jangan ketinggalan. Dari Infomedia. Berikutnya kami ucapkan selamat kepada PT Land Industri Persero, Ibu Amalia Maya Fitri, Direktur Teknologi dan juga Manajemen Resiko, untuk bisa maju ke depan dan menerima penghargaan. Sekali lagi, PT Land Industri Persero, Ibu Amalia Maya Fitri, kami persilakan untuk maju ke depan. Berikutnya kami ucapkan selamat kepada PT Mandiri Tunas Finance, kepada Bapak Muhammad Suryadi, Chief Business Captive dari PT Mandiri Tunas Finance. Kami mohon kesediaannya untuk maju ke depan dan menerima penghargaan dari SUA dan juga ICG dalam Indonesian Good Corporate Governance Award 2024. Baik, berikutnya kami ucapkan selamat dan kami undang untuk maju ke depan PT Mandiri Utama Finance, kepada Bapak Zakaria Halim, CPO EVP dari PT Mandiri Utama Finance. Kami mohon maju ke depan dan menerima penghargaan di Indonesian Good Corporate Governance Award 2024 persembahan SUA dan juga IICG. Berikutnya kami ucapkan selamat dan kami undang untuk maju ke depan dari PT Metra Digital Media, kepada Bapak Andi Nopendra. Bapak Andi Nopendra, Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko, kami mohon untuk kesediaannya maju ke depan dari PT Metra Digital Media. Berikutnya kami ucapkan selamat dan kami undang untuk maju ke depan dari PT MRT Jakarta Perseroda, kepada Bapak Tuhiat, Direktur Utama PT MRT Jakarta Perseroda, kami mohon kesediaannya untuk maju ke depan dan menerima penghargaan. Pada Bapak Tuhiat dari PT MRT Jakarta, dan juga selamat kami ucapkan pada PT Multimedia Nusantara, Bapak Prama Saleh Haryo Utomo, Direktur Utama PT Multimedia Nusantara. Kami mohon kesediaannya untuk bisa langsung maju ke depan dan menerima penghargaan dari SUA dan juga AICG. Berikutnya kami ucapkan selamat kepada PT Patra Jasa,
Kepada Bapak Ray SM Daulay, Direktur Utama dari PT Patra Jasa, kami mohon untuk maju ke depan dan menerima penghargaan dari SUA dan juga IICG. Berikutnya kami ucapkan selamat kepada PT Pelabuhan Indonesia Persero, kepada Bapak Usman Saroni, Grup Head Manajemen Resiko, Tata Kelola dan Kepatuhan dari PT Pelabuhan Indonesia Persero. Kami mohon untuk maju ke depan dan menerima penghargaan. Juga kami ucapkan selamat kepada PT Permodalan Nasional Madani, kepada Bapak Kindaris, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko PT Permodalan Nasional Madani. Kami mohon untuk maju ke depan. Kami ucapkan selamat kepada PT Pertamina International Eksplorasi dan Produksi atau PIEP, kepada Ibu Daneshwari Retno Wardani, Manager Relation dari PT PIEP. Kami mohon kesediaannya untuk maju ke depan dan menerima penghargaan. Sekali lagi kepada Ibu Daneshwari Retno Wardani. Berikutnya kami ucapkan selamat kepada PT PLN Energi Primer Indonesia, kepada Bapak Mamit Setiawan, Sekretaris Perusahaan dari PT PLN Energi Primer Indonesia, kami persilakan untuk maju ke depan. Dan sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh leaders untuk tidak pulang dulu, karena setelah ini kita akan mengadakan foto bersama seluruh pemenang yang akan di-upload di majalah SUA untuk edisi berikutnya sebagai centerpiece. Kami ucapkan selamat kepada PT Pupuk Kujang, kepada Ibu Yuni Setianingrum, Direktur Keuangan dan Umum, PT Pupuk Kujang. Ibu Yuni Setianingrum, Direktur Keuangan dan Umum, untuk maju ke depan menerima penghargaan dari SUA dan juga IICG. Kami ucapkan selamat dan kami undang untuk maju ke depan PT Reasuransi Indonesia Utama Persero, kepada Bapak Aji Irawan, Corporate Secretary Division Head dari PT Reasuransi Indonesia Utama Persero, kami persilakan untuk maju. Dan juga kami ucapkan selamat kepada PT Sementonasa, kepada Bapak Asrudin, Direktur Utama dari PT Sementonasa, kami persilakan untuk maju ke depan bersiap-siap di sebelah kanan panggung. Ya, itulah tadi nama-nama perusahaan dengan kategori terpercaya atau trusted companies alphabetical order. Dan berikutnya kita akan mendengarkan para pemenang dari perusahaan dengan kategori sangat terpercaya atau most trusted companies in alphabetical order. Ya. Untuk the most trusted company, kami ucapkan selamat kepada PT Asuransi BRI Life, kepada Bapak I Dewa Gede Agung, Direktur Kepatuhan dan Legal dari PT Asuransi BRI Life, kami persilakan untuk maju ke depan dan menerima penghargaan dari SUA dan juga IICG. Kepada Bapak I Dewa Gede Agung dari BRI Asuransi BRI Life, kami persilakan. Dan juga kami ucapkan selamat kepada PT Bank Mandiri Persero Tbk, kepada Bapak Agus Dwi Handaya, Direktur Kepatuhan dan SDM, kami persilakan untuk maju ke depan.
Berikutnya kami ucapkan selamat kepada PT Bank Mandiri Taspen, kepada Ibu Resi Lora, Direktur Compliance and Control dari PT Bank Mandiri Taspen, kami persilakan untuk maju ke depan dan menerima penghargaan. Juga kami ucapkan selamat kepada PT Bank Negara Indonesia Persero, kepada Bapak Mukarrom, Direktur Human Capital and Compliance, dan juga speaker kita pada malam hari ini, kami persilakan kesediaannya untuk maju kembali, Pak. Berikutnya kami ucapkan selamat kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Bapak Cecep Trisna, Direktur Kepatuhan. Kami ucapkan selamat dan kami undang untuk maju ke depan menerima penghargaan dari SUA dan juga IICG. Dan juga kepada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, kepada Bapak Kris Hananto, Compliance Division Head PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, kami mohon kesediaannya untuk maju ke depan. Berikutnya kami ucapkan selamat kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Ibu Tribuana Tunggadewi, Direktur Compliance and Human Capital dari PT Bank Syariah Indonesia. Kami mohon kesediaannya untuk maju ke depan. Berikutnya kami ucapkan selamat kepada Bank Tabungan Negara Persero Tbk, pada Bapak Harman Susanto, Compliance and Governance Division Head dari PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, kami mohon kesediaannya untuk maju ke depan. Kami ucapkan selamat berikutnya kepada PT Bukit Asam Tbk, kepada Bapak Suherman, Direktur Sumber Daya Manusia PT Bukit Asam Tbk, kami persilakan untuk maju ke depan dan menerima penghargaan dari SUA dan juga IICG. Sekali lagi kepada Bapak Suherman. Dan kami ucapkan selamat berikutnya kepada PT Mandiri Sekuritas, kepada Bapak Alex Widi Kristiono, Direktur Risk Management dan juga Finance PT Mandiri Sekuritas. Dari PT Mandiri Sekuritas kami persilakan untuk bersiap-siap di sebelah kanan panggung. Sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh leaders untuk tidak pulang dulu, karena setelah ini kita akan ada foto bersama seluruh pemenang dan ini akan menjadi centerpiece di majalah SUA di edisi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana. Berikutnya kami ucapkan selamat kepada PT Pegadaian, Bapak Udin Salahuddin, Direktur Manajemen Resiko Legal dan juga Kepatuhan dari PT Pegadaian. Kami mohon kesediaannya untuk maju ke depan bersiap-siap menerima penghargaan IICG dan juga SUA. Dan kami ucapkan selamat kepada PT Pertamina Persero, kepada Bapak Sigit Dwi Aryono, Manager Corporate Administration dari PT Pertamina Persero, kami persilakan untuk maju ke depan. Berikutnya kami ucapkan selamat kepada PT Pupuk Indonesia Persero,
kepada Ibu Ninis Kesuma Andriani, Direktur Manajemen Resiko dari PT Pupuk Indonesia Persero, kami persilakan untuk maju ke depan, Ibu Ninis Kesuma Andriani. Dan juga kepada PT Pupuk Kalimantan Timur, kepada Bapak Komaruzaman, Direktur Manajemen Resiko dari PT Pupuk Kalimantan Timur, Bapak Komaruzaman, kami mohon kesediaannya untuk maju ke depan menerima penghargaan. Dan kepada Bapak-Bapak dan Ibu, para leaders jangan pulang dulu karena setelah ini kita akan berfoto bersama seluruh pemenang. Berikutnya kami undang PT Pupuk Sriwijaya Palembang, Bapak Saifullah Lasindrang, Direktur Manajemen Resiko dari PT Pupuk Sriwijaya Palembang, Bapak Saifullah Lasindrang. Dan berikutnya kami ucapkan selamat kepada PT Taspen Persero, Ibu Diantini Susilowati, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko dari PT Taspen Persero, kami persilakan untuk maju ke depan, bersiap-siap menerima penghargaan. And the last but not least, kami ucapkan selamat kepada PT Wijaya Karya Persero Tbk, kepada Ibu Yuherni Sisdwi, Ibu Yuherni Sisdwi, Senior Manager GCG dari PT Wijaya Karya Persero, kami persilahkan untuk maju ke depan. Ya, kami mohon bersiap-siap seluruh leaders untuk maju ke depan dengan membawa penghargaannya atau frame-nya. Karena setelah ini kita akan berfoto bersama seluruh pemenang. Karena keterbatasan tempat, kami persilakan satu perusahaan, satu orang untuk bisa naik ke atas panggung bersama-sama. Sekali lagi kepada seluruh leaders untuk bersiap-siap, setelah ini kita akan foto bersama, akan menjadi centerpiece di majalah SUA berikutnya. Jadi pastikan Anda hadir dan juga ada di panggung ini. Karena keterbatasan tempat, akan ada beberapa baris di sini dan juga di bawah bisa dipakai. Tapi mohon jangan berdesak-desakan. Ya, inilah saatnya bagi seluruh leaders, directors, representatif dari perusahaan pemenang Indonesian Good Corporate Governance 2024, Enhancing Corporate Maturity and Credibility in Corridor of GCG. Kami mohon untuk kita bisa maju ke depan, berfoto bersama seluruh pemenang, dan ini akan menjadi centerpiece di majalah SUA edisi berikutnya. Ya, Bapak dan Ibu, inilah para pemenang Indonesian Good Corporate Governance Award 2024. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Semoga menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi organisasi dan juga perusahaan di Indonesia. Dengan demikian inilah puncak acara seminar dan awarding Indonesian Most Trusted Companies 2024, persembahan majalah SUA dan ICG. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri Pembicara dan juga kepada organisasi yang telah mendukung kami, yaitu PT Bank Syariah Indonesia, PT Bank Negara Indonesia Persero, PT Pertamina Persero, PT Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, PT BRI Asuransi Indonesia, PT Metra Digital Investama, PT Bank Mandiri Taspen, PT Mandiri Persero Tbk, Nutrek Integrasi, dan juga
Pupuk Kalimantan Timur, PT Patra Jasa, PT BNI Sekuritas, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Multimedia Nusantara Telkometra, PT Bukit Asam Tbk, PT Infomedia Nusantara, PT Metra Digital Media, PT Permodalan Madani Nasional, dan juga PT Aksa Mandiri Financial Service, PT Semento NASA, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Bank BJB, PT Mandiri Utama Finance, PT Taspen Persero, PT Pegadaian, PT BRI Dana Reksa Sekuritas, PT Pelabuhan Indonesia Persero, PT Administrasi Medika, PT Finet Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama Persero, Perum Perumnas, PT Asuransi BRI Life, PT Bank Raya Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, PT Pupuk Indonesia, dan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung. Dengan harapan bahwa Indonesia akan semakin bersih, akuntabel, dan menginspirasi, ekosistem Indonesia semakin bersih, dan atas nama seluruh panitia, SUA Media Group, IICG, kami mengucapkan terima kasih, dan SUA Network juga, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda dan kesediaan Anda menghadiri acara ini. Saya David Manalo mengucapkan terima kasih, jalan terus Indonesia, dan selamat malam.